Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, saya adalah ketua dari kelompok pertama di manajemen proyek. Kali ini saya akan membahas bersama tim saya, yaitu beranggotakan Dea Zakia Farahnaz, Bernadetta Tiara Rachel Sibarani, Muhammad Irwan, dan Muhammad Sayuti. Kami akan menjelaskan apa saja dalam proyek kami yang bertujuan untuk membuat video dance cover. Berikut ini adalah scope manajemen, di mana ini adalah fokus dan juga tanggung jawab yang diemban oleh setiap anggota dalam proyek ini, di mana kami menentukan aktivitas, periode waktu pengerjaan, hingga kebutuhan sumber daya. Lalu kami tentukan juga PIC-PIC dari setiap kegiatan ataupun aktivitas tersebut. Eh, untuk scope ini ditentukan berdasarkan kemampuan dan juga keahlian dari masing-masing anggota. Tujuannya seperti yang saya ucapkan di awal, yaitu menciptakan video dance cover. Tujuannya adalah untuk menjadi portofolio video untuk terbentuknya komunitas dance, yaitu komunitas Dance Adore. Selalu ruang lingkup pada proyek kali ini, yaitu kami berfokus dalam melakukan koordinasi dengan tim produksi dan talent, melakukan kepengurusan dalam perizinan dari lokasi syuting yang kita gunakan, serta mengambil gambar ataupun melakukan dokumentasi dari behind the scene selama proses latihan. Hasil akhir yang ingin kami tuju yaitu salah satunya adalah sebuah video dance cover, dokumentasi kegiatan, dan lalu juga laporan setelah proyek. Dan kontrol dalam ruang lingkupnya adalah melakukan review mingguan terhadap tugas-tugas yang dilakukan sehingga bisa memonitor apakah tercapai setiap anggotanya dalam melakukan aktivitas ataupun tanggung jawabnya. Lalu melakukan koordinasi antar tim dan juga kita menyesuaikan dengan tim produksi yaitu Adore dan juga melakukan dokumentasi dari setiap latihan untuk menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan manajemen waktu, yaitu fokus kami ada 3, yaitu dari latihan dance cover, kegiatan yang sering dilakukan yaitu setiap minggu, lalu juga melakukan koordinasi dan meeting, dan bagaimana kami menggunakan time dependencies dalam proyek kami. Pertama, kami melakukan latihan dance cover selama 1 minggu sekali. Dilakukan setiap hari Rabu dan diikuti dengan jadwal mingguan dari ekskul dance sekolah SMA Telkom. Lalu melakukan koordinasi dan meeting, kami berkolaborasi dengan tim Adore dan juga berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan dari tim produksi Adore dan juga bagaimana kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Lalu bagaimana kami menentukan time dependencies dalam setiap aktivitas kami menggunakan start to finish. Kami memulai proyek ini pada tanggal 5 April hingga kami selesaikan di 7 Juni. Di mana sampai 7 Juni di mana sampai pelaporan selesai. Namun untuk fokus kami adalah hingga pengambilan gambar video dari dance cover yang menjadi hal utamanya yaitu dilakukan pada 11 Mei. Seperti itu. Baik, masuk ke bagian cost management, yaitu pengaturan keuangan kami. Itu pertama di tanggal 23 April 2025 sampai 3 Mei, itu keperluan untuk kostum, aksesoris, properti dengan jumlah sebesar 325.000. Kemudian, per tanggal 10 Mei 2025, itu untuk pengeluaran kamera dan lighting sebesar 150.000. Lalu di tanggal 11 Mei 2025 sampai tanggal 22 Mei, itu pengeluaran kami di editing video sebesar Rp 80.000, sorry. Baik, lanjut di 12 April di 2025, itu keterangan terdapat pengeluaran di transportasi, yaitu bensin sebesar 75.000. Kemudian di tanggal 1 Mei sampai 31 Mei, untuk kebutuhan internet kami mengeluarkan sebesar 100.000 dengan total jumlah sebesar 730.000. Jadi next. Ya. Untuk human resource management, itu telah kami tentukan untuk pembagian tanggung jawab jabatan dari masing-masing peranggota tim kita. Ada Kak Faisal sebagai project management yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan keseluruhan proyek untuk berjalan sesuai rencana dan tujuan. Lalu ada Dea Zakiah Parahnas, itu sebagai jabatannya bendahara, yang di sini tujuannya untuk mengatur segala aspek keuangan proyek, dari pencatatan, pemasukan, pengeluaran, yang transparan dan akuntabel tentunya. Lalu ada Bernadetta Tiara Rachel Sibarani, yaitu sebagai staff runner custom dan perlengkapan, yang membantu pengadaan, distribusi, dan kesiapan custom staff properti untuk selama kegiatan berlangsung.
Lalu saya sendiri, Muhammad Irwan, sebagai staff runner yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mendistribusikan peralatan logistik yang dibutuhkan di lapangan agar kegiatan berjalan lancar. Dan terakhir ada Kak Muhammad Sayuti, yaitu sebagai jabatannya videographer yang bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video dan keperluan dokumentasi ataupun publikasi. Nah, selanjutnya ada quality management. Yang pertama itu perencanaan, menentukan konsep dance, mengkoordinasikan jadwal latihan setiap minggu, dan menginformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat hari H syuting video. Nah, selanjutnya ada menyusun timeline produksi, meninjau timeline bersama tim Adore untuk memastikan kesesuaian. Nah, selanjutnya menyiapkan anggaran, menyusun detail anggaran berdasarkan daftar kebutuhan dan verifikasi harga dari vendor atau sumber terpercaya. Selanjutnya koordinasi dengan sekolah, SMA atau SMK Telkom, menjadwalkan pertemuan rutin mingguan untuk latihan dan mendokumentasikan secara notulensi setiap pertemuan. Nah, untuk yang kedua ada praproduksi. Untuk casting dancer, menentukan kriteria dancer yang dibutuhkan dari gender, usia, kemampuan dance. Selanjutnya ada latihan dance, memastikan semua dancer menguasai koreografi dan sinkronisasi. Persiapan lokasi syuting, memilih lokasi syuting yang paling cocok dengan konsep video. Persiapan kostum dan properti, menentukan kostum dan properti yang sesuai dengan konsep dance. Nah, selanjutnya penyusunan storyboard, mengembangkan visualisasi adegan per adegan dari video dance. Nah, yang ketiga ada produksi, pengambilan gambar syuting, melaksanakan proses syuting sesuai dengan storyboard yang telah disepakati. Dokumentasi proses, mendokumentasikan setiap tahapan proses produksi, mulai dari persiapan hingga syuting. Yang keempat ada pasca editing. Editing video, menggabungkan footage yang telah diambil dan melakukan trimming. Selanjutnya final review, menampilkan hasil editing video kepada tim Adore untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya feedback cast lead dancer, menampilkan video final kepada para dancer atau lead dancer untuk mendapatkan apresiasi. Nah, yang kelima ada upload video, mengunggah video dance ke platform yang telah ditentukan, misalnya YouTube, Instagram, dan platform sekolah, untuk mendapatkan feedback audiens. Yang selanjutnya evaluasi project, melakukan pertemuan tim Adore dengan tim The Blue dan tim Got the Beat untuk mengevaluasi keseluruhan project. Next. Nah, selanjutnya stakeholder management. Yang pertama, stakeholder coach tim Adore, peran dan tanggung jawab penyelenggara acara, kebutuhan atau ekspektasinya, acara berjalan lancar sesuai tujuan komunitas, strategi keterlibatan, koordinasi rutin, dan monitoring pelaksanaan. Yang kedua ada Adore, peran dan tanggung jawabnya, peserta objek utama konten profile, kebutuhan atau ekspektasinya, profil tim terangkat, pengalaman kolaborasi positif. Untuk strategi keterlibatannya, partisipasi aktif, komunikasi terbuka. Yang ketiga ada Got the Beat, peserta kolaborasi, exposure, pengalaman tampil bersama, kolaborasi kreatif, latihan bersama. Nah, untuk yang keempat ada The Blue, peran dan tanggung jawabnya peserta kolaborasi, kebutuhan ekspektasinya, kesempatan tampil dan membangun jaringan. Untuk strategi keterlibatannya, kolaborasi kreatif, latihan bersama. Nah, yang kelima ada media partner. Peran dan tanggung jawabnya mendukung publikasi dan promosi. Kebutuhan ekspektasinya, konten menarik untuk dipublikasikan. Untuk strategi keterlibatannya, kerjasama publik dan promosi acara. Nah, yang keenam, yang terakhir ini ada tim dokumentasi. Peran dan tanggung jawabnya membuat, mengelola, dan menyebarluaskan konten, kebutuhan atau ekspektasinya, akses penuh untuk dokumentasi dan publikasi, strategi keterlibatannya, koordinasi teknis dengan seluruh tim. Nah, selanjutnya ada strategi umum pengelolaan stakeholder. Yang pertama, identifikasi stakeholder, identifikasi semua pihak yang terkait dan berkepentingan. Yang kedua, analisis stakeholder, pahami kebutuhan dan pengaruh masing-masing stakeholder. Yang ketiga, prioritas stakeholder, prioritaskan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Dan yang keempat, pengembangan strategi keterlibatan dan komunikasi. Rancang komunikasi yang tepat untuk setiap kelompok stakeholder. Nah, yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Pantau dan evaluasi keterlibatan, serta sesuaikan strategi bila perlu. Next. Selanjutnya ada communication management, dimulai dari bagian tabel, yaitu ada dua jenis, internal dan eksternal. Untuk bagian internal itu kami berkoordinasi dengan antar panitia, tim Adore, dan anak-anak dari SMA SMK Telkom. Dan untuk eksternalnya, kami berkoordinasi dengan pihak SMA SMA Telkom untuk pelatihan tempatnya, terus juga media partner dan penanggung jawab dari Bandung Teknopark. Lanjut ke bagian tanggung jawab komunikasi, di sini kami mempunyai 3 divisi. Yang pertama ada tim acara, yaitu mengkoordinasikan jadwal latihan setiap minggu dan menginformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat hari H syuting video.
Yang kedua ada sekretaris dan keuangan, yaitu menginformasikan mengenai properti dan keperluan yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir ada tim dokumentasi dan logistik, yaitu melakukan mapping pada saat pengambilan video dan berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait tempat latihan dan perizinan Bandung Technopark. Lanjut. Di sini adalah bukti-bukti dari hasil komunikasi kami, dan kami lanjut ke bagian frekuensi komunikasi. Di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, koordinasi internal yang dilakukan setiap minggu untuk menginformasikan jadwal latihan dan dokumentasi kegiatan. Komunikasi yang intensif dimulai pada saat H-3 sampai hari H syuting video. Yang kedua, koordinasi eksternal yang dilakukan setiap minggu untuk perizinan tempat latihan. Dan H-7 untuk meminta perizinan Bandung Technopark. Lanjut yang bagian 3 yaitu update, dilakukan setelah hari H, H+3 sampai H+10 untuk menginformasikan hasil video yang diupload pada media sosial. Lanjut ke bagian risk management. Di sini ada 3 concern utama dari risk management yang kita perhatikan. Yang pertama ada gangguan dokumentasi, yaitu kami menanggulanginya dengan cara pengambilan gambar dan video dilakukan menggunakan beberapa gadget untuk mengatasi apabila terjadi gangguan di salah satu gadget. Yang kedua itu properti tertinggal. Kami menanggulanginya dengan menyiapkan beberapa properti tambahan seperti slayer tambahan apabila ada yang tidak membawanya pada saat hari H syuting video. Dan yang terakhir yaitu tempat latihan dance terpakai. Dan kami menanggulanginya dengan cara mencari beberapa tempat latihan dance yang bisa menjadi backup apabila tempat latihan biasa dipakai oleh pihak lain. Selanjutnya ada procurement manajemennya. Jadi dalam proyek ini tim kami itu bertindak sebagai stakeholder pendukung dari tim Ador sendiri. Salah satu tanggung jawab kita ini sebagai pengelolaan segala kebutuhan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran proyek. Yang pertama itu ada tempat syuting Bandung Technopark. Jadi di sini kami memproses pemilihannya, juga mengkonfirmasi perizinannya. Kemudian yang kedua ini ada tempat latihan atau KK Studio dan aula SMA Telkom. Di sini juga kami membantu proses perizinan. Selanjutnya ada media partner. Kami berkomunikasi dengan media partner untuk mempromosikan video dance cover tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi behind the scene-nya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada schedule management. Jadi di schedule management ini kami seluruh proses perencanaan dan penjadwalan proyek ini kami kelola menggunakan aplikasi Trello untuk memastikan koordinasi yang efisien dan progres yang terstruktur seperti mengorganisir timeline, tugas, dan alur kerja proyek secara real time. Mungkin sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal. Saya Muhammad Sayuti. Saya Muhammad Irwan. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 manajemen proyek. Kali ini kita akan mendokumentasikan kegiatan pertama, yaitu latihan pertama untuk event pembuatan konten video dance. Silakan. Verão é progresso e de nós eu me acabo. No morro é marachuca, de shot curto socado. Se a visão tá boa eu vou te mandando recado. Tá mó lua da porra, ela mostra a boca do rabo. Sobe pra favela, joga pra traficante. Desce pro asfalto que essa raba ignorante. Kak Raja, boleh diceritain gimana sih persiapannya untuk hari H dan juga seberapa besar keyakinan kakak bahwa acara ini akan berjalan dengan lancar? Boleh. Menurut aku sih persiapan kita kan kita udah berapa kali latihan ya? Kayak udah sekitar 4 atau 3 kali latihan. Menurut aku buat latihan segitu, terus melihat anak-anak udah pada improve dari latihan sebelumnya, udah lumayan siap sih. Menurut aku 95% siap. Soalnya mereka juga udah kayak saling bonding satu sama lain ya. Kayak dari anak-anak yang SMA, anak-anak SMK sama anak-anak Ador juga udah saling bonding. Jadi mereka kalau latihan tuh lebih fun gitu. Jadi mereka lebih cepat gitu bisa nangkep latihannya. Oke, thank you Kak Raja. Nah, untuk Kak Kayla, gimana sih harapan kakak dari seluruh latihan ini dan juga untuk project ini? Mungkin bisa diceritain harapan-harapan kakak hasilnya nanti ataupun impact-nya untuk komunitas ataupun dari kakak sendiri sebagai coach. Oke, jujur sangat berharap mereka jadi pribadi yang percaya diri karena ini tuh project besar pertama dari Ador.
anak-anak Adore tuh biasanya mereka latihannya cuma di studio aja. Sekarang mereka bisa on cam dan juga on stage nanti di minggu depan setelah syuting. Jadi harapannya mereka bisa jauh lebih adoring herself and himself gitu. Dan juga lebih cinta sama dance dan dirinya sendiri. Oke. Terima kasih Kak Kayla dan Kak Raja. Halo semuanya, kita dari perwakilan kelompok 1. Kali ini kita sudah mengikuti latihan dari tim Adore yang keempat. Nah, satu lagi nih latihan terakhir di minggu depan, dan semoga dari semua latihan ini tim Adore dan juga seluruh partisipan bisa menghasilkan video yang sangat menarik. Bye bye. Bye bye. Nah,